Cindy dengan cepat dibawa ke ruang UGD, meninggalkan dua pria yang sedang khawatir. Jika bukan karena Hendra, sekarang Cindy juga tidak akan terluka. Hendra juga sangat tidak senang. Tidak tahu siapa orang yang menyakiti Cindy. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang apa yang kamu bawa? Kenapa melukainya? Dion menarik kemeja Hendra dengan tidak senang. Hendra juga tidak melemah. Dia pun menarik kemeja Dion. Bagaimana mungkin orangku menyakitinya? Ucap Hendra. Jika di sekitar bukan orang kita, ada siapa lagi? Dion terus menekan Hendra. Karena dia barusan menerima telepon dari Paman Santo. Mengatakan ada 2 gerombolan yang datang menculik orang. Jadi, Hendra pasti mengetahui sesuatu. Hendra membereskan bajunya. Karena diingatkan oleh Dion, dia pun terpikir orang suruhan Elsa. Hendra tentunya tidak akan mengatakannya pada Dion. Jika hebat, kamu lacak sendiri, ucap Hendra. Dion yang melihat tatapan Hendra mengetahui bahwa dia pasti mengetahui siapa yang melakukan ini. Namun orang ini jelas berada dalam bawahan Hendra. Jadi dia pasti bersekongkol dengan orang lain. Dokter dengan cepat keluar. Mereka pun mengelilinginya. Siapa yang memiliki golongan darah A? Pasien kekurangan banyak darah, perlu transfusi darah, dan sudah tidak ada persiapan darah di rumah sakit ini. Saat Dion ingin menelpon untuk mencari darah, Hendra berkata, "Saya." Hendra sangat senang karena darahnya bisa menolong Cindy. Seperti mereka ada hubungan khusus. Apalagi melihat darahnya mengalir dalam tubuh Cindy. Dia tidak bisa mengungkapkan rasa itu dalam kata-kata. Pasien kemungkinan sedang hamil. Saya sarankan keluarga untuk membawanya melakukan B ultrasound. Dokter berkata pada Hendra yang sedang tertidur dan Dion yang sedang berdiri di samping. Hendra mengecilkan matanya. Ternyata dia benar. Dion yang bejat. Kalau begitu, Cindy mana mungkin meninggalkan Dion? Dion terlihat terkejut, dengan senang memegang erat pundak dokter. Benarkah itu, dokter? Dokter pun terkejut dan dengan berhati-hati berkata, untuk mengetahuinya harus melakukan pengecekan. Luka di kaki Cindy sudah dibungkus dan dia juga sudah sadar. Melihat Dion yang senang, dia tidak begitu mengerti. Dia masih merasa pusing. Dion melihat Cindy sudah sadar pun berjalan ke samping ranjang dan berkata, "Cindy, kamu tahu, kita akan memiliki bayi kita sendiri." Wajah Cindy pun terlihat kacau. Mereka memang tidak menggunakan alat penangkal. Namun bayi ini datang tidak pada waktunya. Ini hanyalah dugaan dokter. Kita pergi cek dulu ya. Dion dengan lembut menggendong Cindy keluar. Hendra yang melihat ini pun dengan tergesa berdiri untuk menggendong Cindy keluar. Namun karena dia memberikan terlalu banyak darah, membuatnya pusing. Setelah Hendra membaik, Dion sudah berjalan pergi membawa Cindy. Saat ini malah ada bayi. Hendra pun meluncurkan tinju pada ranjang. Karena tidak puas, dia pun menumbuk dinding, membuat para suster terkejut. Dion, dasar becat. Jika Jenny mengetahui hal ini, tidak tahu apa yang akan wanita itu lakukan pada Cindy. Apakah dia akan melakukan secara sadis? Bagaimanapun, wanita itu sangat sadis. Dia bisa melakukan apa saja.
Dion sangat senang setelah mengetahui hal ini. Dengan begitu, ibunya tidak akan menentang mereka lagi. Dan hubungannya dengan Cindy mungkin akan membaik karena anak ini. Dion memikirkan hal ini semakin merasa senang dan tersenyum. Kekesalan beberapa hari ini pun musnah. Selamat, anakmu sudah 1 bulan lebih. Namun emosi ibu harus dijaga. Tubuhmu sangat lemah. Ada tanda-tanda keguguran. Suster pun tergila-gila melihat Dion. Wanita di dalam benar-benar beruntung. Apa? Keguguran? Dion sangat mementingkan anaknya dengan Cindy. Dia langsung terlihat serius. Dia harus menjaga anak ini apapun yang terjadi. Melihat Dion yang serius, suster pun terkejut. Dia pun menenangkan diri dan berkata, "Tuan tidak perlu khawatir. Asalkan ibunya menjaga badan dan emosi, tidak akan terjadi apa-apa." "Oh, begitu ya," ucap Dion pun menjadi tenang. Cindy dan anaknya tidak ada apa-apa. Hendra sebagai penolong Cindy dan anaknya, dia pun tidak akan berbuat apa-apa padanya. Namun orang yang melukai Cindy, dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Semua masalah yang mengganggunya dan Cindy pun tidak bisa dia hiraukan. Sekarang yang terpenting adalah Cindy dan anaknya. Hendra berjalan ke bagian kandungan. Saat itu Dion sudah sedang melihat hasil cek. Mata Cindy pun melihat nyawa kecil itu. Melihat pria di depannya adalah pria yang dia benci, namun juga terlihat seperti seorang ayah yang penuh kasih. Pemandangan ini membuat Hendra sangat sakit. Saat ini terlihat dirinya lah orang luar. Namun dia sudah menemani Cindy selama 5 tahun. Mereka sudah melewati banyak hal. Mengapa orang yang berada di sampingnya adalah pria yang tidak ada hubungan dengannya? Hendra pun meremuk jarinya sendiri. Dion, pria ini sungguh sangat merusak pandangannya. Sekarang Cindy sudah hamil. Cindy selalu keras pada ucapannya, namun hatinya sangat lembut. Sekarang dia pasti tidak tega pada anaknya. Jika Cindy pergi dengannya, dia janji akan menjaga anaknya dan dia dengan baik, seperti anaknya sendiri. Namun apakah Cindy masih ingin pergi dengan dirinya sekarang? Hendra tidak yakin akan hal itu. Dan jika Jenny mengetahui hal ini, Jenny pasti akan melakukan sesuatu pada Cindy. Dia juga pasti akan mencari kesempatan untuk membalas Cindy. Sekarang dia harus mengambil kekuasaan penuh di keluarganya dan menjaga Cindy. Dia sudah bertahan begitu lama, sudah melewati banyak kesusahan. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan Cindy? Ini sangat membuatnya merasa tidak adil.